Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Widayanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, bidang studi pekerjaan sosial. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 7 Surakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya dengan kelas 11 PS1, mata pelajaran konsentrasi keahlian pekerjaan sosial dengan materi menganalisis data klien dengan analisis pohon masalah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kemudian nanti untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian nanti dilanjut dengan yel-yel dari SMK Negeri 7 Surakarta. Silakan Ketua Kelas Ridho untuk memimpin doa. Yuk, diri. Untuk memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Pancasila. Pancasila. Indonesia. SMK Negeri 7 Surakarta, kebanggaan kita semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jauh. Ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Anita mau absen terlebih dahulu pada pagi hari ini. Yasmaniar, Yana. Oke, hari ini alhamdulillah masuk semua. Untuk kita mengawali pembelajaran kita hari ini, silahkan nanti kalian tulis perasaan kalian pada pagi hari ini di kertas atau sticky note yang Bu Anita bagikan, ya. Setelah itu nanti silakan kalian tempel di depan. Jadi perasaan kalian tuh hari ini tuh apa, ya. Jadi Bu Anita bagikan kertas sticky note-nya dulu. Boleh? Jangan atas. Yang belum silakan ya. Bagus, Bu. Iya. Voice note. Lah gimana bacanya Bu Anita ya tuh, Nak? Ya Allah, apa Udah semua? Oh, belum. Yo.
Tolong Nan. Ya. Bisa enggak? Ya udah kita aja. Udah ya? Bu Anita baca, ada yang senang, ada yang good mood, pengen kaya katane, membosankan, capek, kemudian biasa aja. Ini ada yang lapar. Suasana hati saya yang memukul teman sebangku katane. Ya jangan no ya. Kemudian ada yang apa ini? Ingin istirahat dan mencoba tersenyum. Oh, baru galau sepertinya. Ini galau. Kemudian bad mood, senang, bahagia. Senang, bahagia, ngantuk. Senang. Ya. Enggak apa. Jadi ada yang senang, ada yang ngantuk, ada yang bosen, ada yang katanya mau pengen mukul temennya, tapi ya jangan ya, kasihan ya. Jadi ada yang ngantuk tadi, ada yang bosen. Mari kita tunjukkan rasa yang semangat itu, karena kalau kita sudah mengikuti pelajaran itu harus tumbuhnya semangat ya. Bisa semangat hari ini semuanya. Ulangi semangat. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih apresiasinya sudah menuliskan perasaan kalian pada pagi hari ini. Oke, kalau semangat beri tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Kita membahas materi tentang apa? Silakan. Ada yang masih ingat? Silakan, Tias. Saya Bu, minggu lalu membahas tentang materi komunikasi. Oke, betul sekali Tias jawabannya. Minggu kemarin kita membahas tentang komunikasi. Ada yang masih ingat tentang komunikasi itu apa? Pengertian dari komunikasi. Silakan. Ya, Renata, silakan. Saya Bu, komunikasi adalah percakapan dua orang atau lebih yang menghasilkan suatu informasi. Terima kasih Renata atas jawabannya tentang pengertian komunikasi. Kemudian ada yang ingin menambahkan lagi tentang pengertian komunikasi itu apa? Silakan Mutia. Saya Bu, komunikasi itu proses penyampaian pesan kepada seseorang. Baik, terima kasih jawabannya Mutia. Betul sekali dari jawaban Renata dan Mutia, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan kepada seseorang atau lebih. Kemudian pesannya itu tersampaikan dengan baik. Itu namanya komunikasi. Ya, jadi kalau komunikasi pesannya tersampaikan berarti orang yang memberikan informasi itu jelas. Jadi yang menerima pun juga mengerti atau paham. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada yang masih ingat tentang apa itu jenis-jenis komunikasi? Silakan. Silakan Febiola. Saya Bu, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Baik, terima kasih Febiola. Jawabannya benar bahwa komunikasi ada dua, itu non-verbal dan verbal. Verbal itu adalah komunikasi secara langsung, ya. Jadi verbal itu secara langsung. Kemudian yang non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, bisa menggunakan anggota tubuh, kemudian senyum, kemudian gerakan tangan, itu termasuk non-verbal. Oke, jadi itu adalah materi minggu lalu terkait tentang komunikasi. Sampai di sini paham tentang komunikasi? Ya, terima kasih. Oke, tadi sudah kita bahas materi minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Anita akan mengadakan pretest terlebih dahulu tentang materi pada pagi hari ini. Silakan dibuka HP-nya, ya. Kemudian silakan barcode di depan. Kita memakai kuisis hari ini, ya. Tidak memakai word, jadi kita hari ini memakai kuisis. Silakan untuk dibuka HP-nya. Kemudian silakan barcode kode di depan.
terima kasih sudah mencoba pretest kita. Nah, ini sudah ada yang benar semua. Kemudian ada yang masih belum, ya tidak apa-apa. Nah, kita lihat dulu di soal yang dikerjakan. Yang soal pertama ini masih ya 50-50 lah. Kemudian yang nomor 2 itu hampir benar. Kemudian yang soal ketiga tentang masalah, ya banyak yang salah. Kemudian soal keempat itu juga masih banyak yang salah. Nah, yang kelima juga masih ada yang banyak yang salah. Jadi tidak apa-apa. Ini adalah pretest kalian sebelum nanti kita akan bahas tentang apa itu masalah, ya. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan pretest. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mengumpulkan data tentang masalah klien atau klien, ya. Kemudian ini ada ilustrasi gambar yang sudah boleh kita tampilkan. Ada yang tahu kira-kira ini gambar orangnya lagi ngapain? Kenapa orangnya? Ya, apa? Frustasi. Ada lagi? Depresi. Terus apa lagi? Gangguan mental. Bisa. Ada yang mau nanggapi lagi? Stres. Oke. Frustasi, depresi, stres. Betul. Apa lagi? Yang lainnya? Bipolar bisa. Apa lagi, Nak? Anxiety, iya, benar semua jawabannya, ya. Jadi gambar di depan ini adalah orang yang stres, kemudian depresi, kemudian dia juga mengalami frustasi. Itu adalah nanti jenis masalah pada individu, pada diri seseorang, ya. Pasti seseorang akan mengalami atau mempunyai masalah, oke? Nah, di sini ada yang punya masalah? Stres Bu, karena tugas matematikanya terlalu banyak. Oke, stres ya, Cantika ya, nggak apa-apa. Jadi ada punya masalah, pasti di kelas ini punya masalah. Ada lagi yang punya masalah? Bu, masalahnya banyakan tugas sama bangun pagi sekolah. Oke, jadi tadi kalian sudah membicarakan masalah kalian sendiri. Ada yang stres, ada yang bangun pagi, terus tugasnya banyak, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah. Tetapi sebelumnya, Bu Anita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita tentang masalah, ya. Yaitu satu, jadi nanti melalui tayangan video peserta didik, nanti kalian dapat mengidentifikasi masalah, yaitu ada masalah individu dan masalah sosial sesuai dengan konteksnya. Kemudian nanti kalian juga akan dibagi menjadi kelompok. Jadi nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok itu untuk menggali informasi. Kemudian kalian dapat menyelesaikan atau menyampaikan analisis pohon masalah dengan percaya diri. Kemudian nanti setelah diskusi kalian juga dapat presentasi ke kelompok. Jadi nanti peserta didik atau kalian itu nanti dapat mengkomunikasikan bagaimana menganalisis pohon masalah yang telah dibuat dan diteliti atau percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini siap untuk pembelajaran kita hari ini? Oke. Nah, untuk modelnya kita hari ini memakai problem based learning, kemudian nanti pakai scientific pendekatannya, dan metodenya adalah diskusi dan penugasan. Jadi nanti kita akan diskusi kemudian presentasi. Oke? Nah, sebelum kita memasuki materi, nanti Bu Anita akan jelaskan tentang apa itu masalah. Terlebih dahulu kalian silakan menyimak atau mengamati video yang akan Bu Anita putar, ya, tentang apa itu permasalahan sosial.
kita sudah mengamati video yaitu tentang permasalahan sosial. Ada yang tahu isi dari video tersebut tadi tentang apa? Silakan. Silakan Tasya. Saya Bu, tentang masalah pribadi dan tentang masalah sosial. Oke, terima kasih jawabannya Tasya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawabannya Tasya? Saya Bu, masalah tentang tambang yang ilegal. Ya, betul sekali tadi jawabannya Tasya dan Jingga. Bahwa tadi isi dari videonya tersebut adalah tentang masalah. Jadi masalah itu ada yang masalah pribadi dan ada yang masalah sosial. Nah, dari video tersebut wanita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu masalah. Ya, jadi masalah itu adalah kenyataan yang tidak meringankan dalam hidup, baik perasaan pikiran, kemudian kemauan terhadap perasaan, kemudian yang dirahasiakan oleh seseorang itu menyadari dirinya dan cara mencapainya, itu adalah masalah. Kemudian ada namanya masalah klien, karena kita sebagai peksos harus paham masalah klien itu apa. Ya, karena nanti ketika kalian terjun ke tempat PKL, kalian harus bisa memahami masalah klien itu seperti apa. Ya, jadi ada 7 masalah yang dihadapi oleh individu. Itu yang pertama adalah masalah kecewa, kemudian frustasi, masalah kecemasan, kemudian ada stres, ada masalah depresi, kemudian ada masalah konflik dan masalah ketergantungan. Jadi tadi yang ada ilustrasi gambar itu adalah masalah yang dihadapi oleh individu. Ada yang stres, kemudian ada yang kecewa, ada yang frustasi. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh individu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tadi sudah Bonita jelaskan tentang apa itu masalah. Nah, untuk kegiatan kita hari ini adalah selanjutnya membentuk kelompok. Ya, kelompoknya sudah Bonita bagi. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Oke, sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Nanti Bonita akan membagikan LKPD, ya. Jadi nanti silakan ditulis sesuai dengan perintahnya. Di sini ada nanti sekitar 3 tugasnya, ya. Oke, Bonita bagikan dulu aja. Nanti biar kalian memahami isi dari LKPD-nya. Oke, sudah menerima LKPD-nya masing-masing. Jadi silakan dilihat, itu ada langkah kerja. Kemudian kalian mengisi tujuan pembelajarannya, udah ada ya. Kemudian nanti yang ada langkah kerjanya. Jadi tak bagi kelompok 1, kelompoknya Monik dan kawan-kawan mendapatkan disabilitas mental. Kemudian kelompoknya Tias itu korban penyalahgunaan nafsa. Kelompoknya Yana itu lansia terlantar. Kemudian kelompoknya Sandi itu tentang anak jalanan. Nah, yang terakhir itu adalah kelompoknya Cantika, itu tentang anak terlantar. Ya, jadi silakan nanti kalian akan mengerjakannya di pohon masalah. Ya, di pohon masalah itu nanti ada masalah utama. Masalah utamanya adalah masing-masing dari kliennya tadi yang Bonita bagi. Kemudian akar masalahnya diambil dari salah satu, mungkin bisa dari masalahnya. Ada masalah kecewa, kemudian frustasi, stres, sampai ketergantungan. Ya, kemudian nanti diisi ke halaman yang terakhir. Masalah utamanya apa, kemudian akar masalahnya bagaimana, gejala masalahnya bagaimana, kemudian upaya apa yang akan kalian lakukan. Ya, jadi ada 3 tugasnya, silahkan nanti langsung dikerjakan bersama kelompok. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan
presentasi. Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan bersama kelompoknya. Yang mengerjakan. Oke, silakan untuk presentasi dimulai dari kelompoknya Monik terlebih dahulu. Silakan untuk presentasi, Nak. Selamat siang teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, dan kami dari Adnan, Ridho, Ahnaf, Monik, sama Rachel. Mengenai masalah klien yang pertama adalah masalah kecewa. Analisis masalahnya ialah merupakan masalah perasaan yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang yang tidak terpenuhi sesuai ekspektasi. Lalu yang kedua terdapat masalah frustasi, yang merupakan masalah perasaan yang menekan pikiran seseorang sehingga mengalami kesulitan untuk berpikir jernih. Masalah frustasi merupakan masalah perasaan yang menekan pikiran seseorang sehingga mengalami kesulitan untuk berpikir jernih. Masalah stres merupakan masalah perasaan yang terjadi karena adanya masalah sehingga mengalami gangguan pikiran. Masalah depresi merupakan masalah perasaan yang membuat orang merasa tidak berdaya hingga mengganggu aktivitas. Masalah konflik merupakan masalah yang terjadi antar individu dengan individu lainnya. Masalah kecemasan merupakan masalah perasaan takut yang berlebihan pada suatu hal. Masalah ketergantungan merupakan masalah perasaan yang berkembang dan tidak bisa dikontrol. Jadi inilah dia pohon masalah kita, terdapat gejala masalah, masalah utama, dan akar masalah. Untuk analisis dari pohon masalah, masalah utama yang kita pilih adalah disabilitas mental. Akar masalahnya adalah masalah depresi, masalah kecemasan, masalah frustasi atau stres, dan juga pun masalah ketergantungan. Gejala masalahnya adalah merasa tidak bahagia, merasa tidak berdaya, lalu tidak bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari, kesulitan bergaul, kesulitan berbicara, dan juga pun susah dalam mengendalikan emosi. Lalu yang terakhir adalah upaya penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya kita terdapat 3 cara, yaitu didekati dan bercerita satu sama lain, diajak untuk berbicara, bermain, dan belajar hal baru, lalu diajarkan untuk bergaul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan.
Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, apa yang kalian lakukan ketika di sekitar kalian ada yang mengalami depresi? Terima kasih ya Sonia atas pertanyaannya. Untuk jawabannya adalah ketika teman kita atau sekitar kita mengalami depresi, kita bisa mendekati mereka dan menanyakan bagaimana perasaan mereka dan juga pun bagaimana keadaan mereka sekarang. Dan jika kita bisa membantu, mari kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Rasel sudah presentasi. Jadi tadi membahas tentang pohon masalah. Jadi masalah utamanya adalah disabilitas mental, ya. Jadi sudah bagus bagaimana mereka mencari akar penyebab masalahnya, kemudian mencari gejala masalahnya seperti apa, kemudian upaya apa yang dilakukan dari kelompoknya Monik dan teman-temannya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompoknya Monik dan kawan-kawan. Oke, silakan kembali ke tempat, Nak. Terima kasih. Oke, tadi sudah ada kelompoknya Monik sudah presentasi. Selanjutnya kelompoknya dari Tasya, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Febiola, Jingga, Sandi, Tasya, dan Wahyuningsi. Macam-macam masalah klien, masalah kecewa. Masalah kecewa yaitu masalah perasaan yang tidak suka atau tidak senang atau sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Masalah frustasi yaitu kondisi yang berhubungan dengan stres dan putus asa. Masalah stres yaitu reaksi fisik atau emosional yang mengarah pada perubahan emosional. Masalah depresi yaitu gangguan mood yang sedih sekali mendalam. Masalah konflik yaitu perselisihan atau percekcokan yang disebabkan satu dan lainnya. Masalah kecemasan yaitu gangguan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Masalah ketergantungan yaitu situasi di mana tidak bisa lepas dari sesuatu. Dari analisis, jadi kelompok kami membuat analisis pohon masalah yang masalah utamanya adalah anak jalanan. Akar dari masalah anak jalanan yaitu adanya pola asuh yang salah, inisiatif anak, dan adanya ruang pekerjaan yang mendukung anak untuk turun ke jalanan. Gejala masalah, faktor keluarga, faktor kemiskinan, faktor masyarakat. Upaya penyelesaian masalah. Yang pertama, orang tua anak jalanan diberi pembinaan dan pekerjaan padat karya. Yang kedua, jika kembali ke jalan diberi sanksi sesuai perda, yaitu kurungan dan denda. Yang ketiga, anak ditempatkan di tempat perlindungan hingga orang tua dapat kembali mengasuh anaknya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Saya ingin nanya. Saya boleh nanya? Silakan. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita bertemu dengan anak-anak tersebut? Terima kasih, saya akan menjawab. Jadi seperti tadi ya, upaya penyelesaian masalahnya tadi yaitu kita memberikan orang tua pada anak jalan tersebut pembimbingan dan pekerjaan padat karya. Untuk yang kedua adalah anak ditempatkan di tempat perlindungan hingga orang tua dapat kembali mengasuh anaknya. Jadi itu tadi jawabannya. Ada yang ditanyakan lagi? Nanya lagi boleh nggak? Silahkan. Nanya lagi boleh? Iya, silahkan. Jika mereka melakukan kejahatan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika mereka melakukan kejahatan, suatu tindak kejahatan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Diberi pembinaan dan ditempatkan di rehabilitasi sosial, seperti di kantor polisi. Jika mereka melakukan kejahatan yang lebih fatal lagi, polisi akan memberikan sanksi dan memberikan denda. Begitu penjelasannya. Ada yang tanyakan lagi? Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada kesempurnaan hanya milik Tuhan semata.
Oke, tadi sudah ada kelompok, semuanya sudah presentasi ya. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Ini adalah tambahan pengetahuan kalian. Jadi rangkuman dari tadi masalah itu apa, kemudian pohon masalah yang kalian buat itu seperti apa adalah seperti ini nak. Silakan dilihat di depan bahwa pohon masalah. Jadi pohon masalah itu digunakan sebagai alat atau teknik pendekatan untuk menganalisis masalah. Jadi tadi sudah kelompoknya menjelaskan bagaimana akarnya, kemudian masalah utamanya seperti apa, dan gejalanya apa. Kemudian upaya yang diberikan sudah dijelaskan di masing-masing kelompok. Jadi pohon masalah penggunaannya adalah untuk kalian bisa menganalisis masalah itu seperti apa. Ya, jadi ada masalah utamanya, kemudian ada akarnya, itu adalah sampai tahap upaya. Upaya yang dilakukan nanti ketika kalian menjadi seorang pekerja sosial itu seperti menganalisis masalah menggunakan pohon masalah. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, nah selanjutnya kita akan post test. Tadi kita pretest, sekarang post test. Post test adalah bentuk dari pembelajaran kalian hari ini apakah sudah berhasil atau belum. Ya, jadi pretest tadi apakah ada peningkatan seperti itu. Yuk, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Oke, sudah ya, sudah semua mengerjakan. Masih ada yang salah, kita cek dulu yang mana salahnya. Ya, nomor 1 itu sudah benar, kemudian nomor 2 banyak yang benar juga. Ini 50-50 yang nomor 3. Nomor 4 masih banyak yang salah. Nomor 5 imbang ya, jadi tadi ada peningkatan di nomor soal nomor 4 sama 5 yang tadi banyak salahnya. Oke, jadi pembelajaran hari ini semuanya paham ya. Oke, yang masih belum silahkan nanti ada soal remedi ya, jadi silahkan nanti yang belum mencapai nilai yang maksimal silahkan nanti remedi. Soalnya nanti akan bonita share ya, jadi minggu depan yang remedi bonita share. Kemudian nanti yang sudah tuntas dari hasil post testnya itu akan mengerjakan pengayaan, yaitu tentang wawancara dengan klien dari hasil analisis masalahnya. Oke, sampai sini paham? Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan post test, jadi kalian sudah memahami apa itu masalah ya. Jadi masalah itu kan terdiri dari masalah klien, kemudian masalah sosial. Ada masalah dari yang stres, kecewa, frustasi, itu termasuk dari masalah klien. Kemudian masalah sosial adalah tadi misalkan masalah anak jalanan, kemudian anak terlantar, disabilitas mental, itu termasuk salah satu ke dalam masalah sosial. Oke, nah selanjutnya ada refleksi. Silahkan untuk refleksi. Ada yang ingin menjawab dari yang pertama dulu? Silakan, yang pertama ceritakan pengalamanmu mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, kesimpulan belajar hari ini adalah tentang masalah dan membuat pohon masalah. Oke, terima kasih Adnan atas jawabannya tentang pengalaman Adnan mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian yang nomor 2 refleksinya adalah
Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang ingin menanggapi? Ya Bu, Silakan Eva. yang paling saya sukai adalah membuat pohon masalah. Oke, terima kasih Eva sudah menanggapi untuk refleksi yang nomor 2. Untuk terakhir, refleksinya adalah upaya apa yang kalian lakukan agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat di masa depan. Saya Bu, Silahkan. yang saya lakukan terus belajar dalam memahami masalah, jadi nanti ketika PKL dapat digunakan untuk mengatasi masalah klien. Ya, terima kasih Cantika jawabannya. Ya, Baik, terima kasih anak-anak tadi sudah menjawab apa itu refleksi kalian pada hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah membahas apa tadi? Kemudian membuat pohon apa? Pohon masalah. Nah, betul sekali. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu masalah. Jadi masalah terdapat macam-macam ya yang ada di diri individu. Kemudian tadi kalian juga sudah membuat pohon masalah bersama kelompok kalian. Kemudian kalian juga mempresentasikan hasil dari pohon masalah yang sudah kalian buat. Kemudian tadi ada yang sudah bertanya di masing-masing kelompok. Oke? Beri tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Jawa, ya, lagu tradisional kita. Silakan Ridho dipimpin, kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu, boleh pakai gerakan. Jamu godhong teloro, suwe ora ketemu pisan gawe gelar. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai siang ya, sampai siang hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya Wanita mohon maaf, ketemu lagi di minggu depan ya, kita akan membahas tentang asesmen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih.